Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Satuan Cyber TNI mengklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih dengan melantik 4 menteri baru dan 1 wakil menteri di Istana Negara. Sementara itu, PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Kader Partai Gerindra menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara pada Senin malam. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menasihati para legislator Gerindra untuk menjaga ucapan hingga perilaku dan tidak menyakiti masyarakat. Kader Partai Gerindra menyambangi kediaman Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Sejumlah elit Partai Gerindra yang hadir yakni Ahmad Muzani, Rahayu Saraswati, Habibur Rahman, Prasetyo Hadi, Bob Hasan, Kamru Samad, Himatul Aliyah, Martin Tumbekala, Andre Rosiade, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan masih banyak kader Gerindra lainnya. Kader yang hadir tampak mengenakan kemeja putih dan celana krem. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan Presiden Prabowo menasihati para legislator Gerindra untuk menjaga ucapan hingga perilaku dan tidak menyakiti masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta anggota DPR Gerindra untuk tidak bersikap sombong dan pamer harta, khususnya di media sosial. Sugiono mengatakan jika para legislator mendukung arahan Presiden Prabowo, maka hal itu akan memperkuat program pemerintah yang telah berjalan 11 bulan terakhir, terutama dalam mewujudkan visi Asta Cita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama lah, ya kan, bahwa tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan pada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Pak Sekjen, ada terkait dengan Pak Prabowo meminta juga terkait dinamika terkini juga nggak sama? Ya pasti dibahas lah. Ya kan? Mas, ini ada juga pembahasan dengan perombakan AKD di DPR gitu Mas, karena kan dikumpulkan fraksi. Itu sih pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, apa istilahnya itu? Flexing, ya kan? Nggak ada gunanya. Yang penting kita fokus bagaimana mensukseskan program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang di bulan ke berapa ini? Masuk bulan 11 itu sudah sampai pada capaian-capaian yang cukup tinggi, ya kan? Itu harus disukseskan dan kita bertugas untuk mengamankannya, menjaga dan mengamankannya sehingga semua program yang ingin kita lakukan. Diketahui Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet di Istana pada Senin sore.
Mereka yang dicopot dari jabatannya yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Ari, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Satuan Cyber TNI mengklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Setelah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya, Satuan Cyber TNI akan menempuh langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana yang ditemukan saat melakukan patroli cyber. Satuan Siber TNI mengeklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Setelah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya, Satuan Siber TNI akan menempuh langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana yang ditemukan saat melakukan patroli siber. Didampingi dan Puspom, Kabinkum, dan Kapuspen TNI, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Junita Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Senin 8 September 2025. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi hukum terkait temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Dugaan tindak pidana ini ditemukan saat Satuan Siber TNI melakukan patroli siber. Brigjen Juwinta Omboh Sembiring menegaskan pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum terkait dugaan tindak pidana yang dimaksud. Namun Komandan Satuan Siber TNI ini belum bisa menjelaskan secara rinci terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Hanya saja, Juwinta Omboh menyinggung adanya kaitan dengan pernyataan Ferry mengenai algoritma internet. Sebelum berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya, pihaknya sudah berupaya menghubungi pihak Ferry Irwandi. Namun, nomor telepon yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Saya Jo Sembiring dan Sat Cyber TNI. Hari ini kami bersama ada Dan Puspom TNI, ada Kabinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Saya pikir itu aja ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Pak, ini terkait apanya Pak? Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua kan apa yang menurut? Nanti saja, kita nggak bisa. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih dengan melantik 4 menteri baru dan 1 wakil menteri di Istana Negara.
Perombakan ini sekaligus menandai pemberhentian Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September. Dalam acara pelantikan di Istana Negara, 4 menteri baru dan 1 wakil menteri diperkenalkan sesuai keputusan Presiden nomor 86P tahun 2025. Di antaranya Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi, Muhammad Irfan Yusuf menempati kursi Menteri Haji dan Umroh, dan Dhanil Anzar Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Presiden juga membacakan pemberhentian Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam serta Dito Aryo Tejo dari kursi Menpora. Namun untuk sementara kedua jabatan tersebut masih belum terisi. Di tengah perombakan kabinet muncul spekulasi bahwa kader PDIP akan bergabung ke pemerintahan. Isu ini langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan jauh amat. Sikap PDIP sendiri ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, yang menekankan bahwa partainya sudah memutuskan berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Ia menambahkan, kontrol yang diberikan oposisi harus dilakukan secara kritis namun tetap konstruktif. Dengan tujuan memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat sejalan dengan konstitusi dan memperkuat NKRI. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sri Mulyani Indrawati resmi mengakhiri kiprahnya sebagai Menteri Keuangan setelah digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani dikenal dengan rekam jejak panjangnya, mulai dari era Presiden SBY, Bank Dunia, hingga 2 periode bersama Presiden Jokowi dan dilanjutkan Presiden Prabowo. Sri Mulyani Indrawati tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah posisinya resmi diganti pada Senin 8 September. Posisi Sri Mulyani sebagai Menq kini digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya memimpin Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani tercatat sebagai satu-satunya perempuan yang pernah memimpin Kementerian Keuangan. Karirnya di kursi Menq dimulai pada 5 Desember 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada 2008, Sri Mulyani juga sempat merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Budiono yang saat itu dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama kemudian, pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani mendapat kepercayaan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. 6 tahun berselang, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memboyongnya kembali ke kabinet dan dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016. Jokowi kembali menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada 23 Oktober 2019 yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.
Dari sisi pendidikan, Sri Mulyani adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia lalu melanjutkan studi ke University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar master sekaligus doktor di bidang ekonomi. Sepanjang kiprahnya, Sri Mulyani dikenal memiliki banyak pencapaian, salah satunya menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah krisis termasuk pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga dinilai konsisten mempertahankan kebijakan fiskal hati-hati, sekaligus mendorong reformasi besar di internal Kementerian Keuangan. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi. Budi Ari resmi kena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Aris Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi atau Menkop. Budi Ari resmi kena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025 sore. Posisinya sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Wakil Menterinya, Ferry Juliantono. Di mana pada siang harinya Budi Ari masih menghadiri rapat di gedung DPR Senayan, Jakarta. Budi Ari tampak hadir dalam rapat Komisi 6 DPR bersama dengan Ferry Juliantono. Dalam rapat tersebut, Budi Ari memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026 yang mencapai 937 miliar rupiah. Ketika ditemui seusai rapat di gedung DPR Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Ari mengaku tidak tahu perihal reshuffle. Pada sore harinya, Prabowo melakukan reshuffle. Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana, Jakarta, Senin 8 September 2025 sore. Salah satu menteri yang dirombak ialah Kementerian Koperasi. Posisi Budi Ari digantikan oleh Ferry Juliantono. Saat perombakan kabinet itu, Budi Ari tidak diundang sama sekali ke Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Seorang warga Jakarta Barat bernama Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi 125 triliun rupiah. Gugatan ini dilayangkan karena Subhan menilai Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan saat maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024.
Seorang warga Jakarta Barat bernama Subhan mengajukan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dengan tuntutan ganti rugi senilai 125 triliun rupiah. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Subhan menilai Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden adalah memiliki ijazah setingkat SMA. Pada Senin 8 September, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan menuding Gibran tidak pernah mengantongi ijazah SMA yang diselenggarakan. Ia kemudian mengibaratkan kasus tersebut dengan membeli telepon genggam yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Saya menggugat waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu gugatannya ini. Makanya saya menganalogikan, saya ini membeli HP, ditawarkan nih merek ini, fiturnya lengkap ini, syarat apa lengkap. Ternyata begitu saya pilih, ada fitur yang tidak terpenuhi. Nah, saya minta dikembalikan dong HP itu. Itu relasinya begitu. Ini bukan soal pemilu. Dan saya ulang, ada narasi di luar yang bilang kenapa bukan Pak Prabowo dipersoalkan. Kalau Pak Prabowo itu tidak sudah melampaui pasal itu. Karena apa? Yang dipakai untuk menjadi cawapres waktu itu, capres, itu adalah sekolah tinggi militer, Akademi Militer Magelang. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk Pak Prabowo itu clear. Secara persyaratan formal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu cukup. Secara material sudah cukup juga. Karena apa? Sudah dipilih dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak masalah. Nah ini yang saya gugat ini karena ada cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan oleh undang-undang, gitu loh. Karena dia kena minimum pembatasan itu kena dia. Kalau Pak Prabowo nggak kena, karena apa? Dia akmil di Magelang, sekolahnya di Indonesia. Berarti menurut Bapak ijazah yang di luar nggak setara sama yang di Indonesia? Begini, saya menghormati dan menghargai. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum KPU, Gibran tercatat menamatkan pendidikan di Orchard Park Secondary School Singapura tahun 2002 hingga 2004, UTS Insert Sydney, Australia tahun 2004 hingga 2007. Namun, Subhan juga menuntut adanya ganti rugi berupa 125 triliun rupiah untuk disetorkan ke kas negara. Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum para pihak. Wakil Presiden Gibran dalam perkara ini tidak hadir dan diwakili jaksa pengacara negara. Subhan keberatan karena merasa gugatannya ditujukan kepada Gibran secara pribadi bukan sebagai pejabat negara. Majelis Hakim pun akhirnya menunda sidang hingga Senin 15 September 2025 serta mencatat keberatan Subhan dan menganggap pihak tergugat tidak hadir. Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada semua pihak usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga meminta dihormati ruang pribadinya sebagai warga negara biasa.
Penyerahan memori jabatan. Penyerahan memori jabatan akan diserahkan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2025 kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Ibu Sri Mulyani Indrawati dipersilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Bapak Menko Perekonomian yang tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini, para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas.
seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kekhilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.